Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Adab, ya, adab Islami tentunya ya, yaitu isinya tentang ajaran, pelajaran, ya, pendidikan agama Islam, ya, tentang bagaimana berperilaku, berbuat, hidup menurut ajaran Islam. Apabila adab ajaran Islam tersebut diamalkan secara kontinu, konsisten, dan memang wajib demikian. Apabila sudah konsisten dalam pengamalannya, maka itulah yang disebut al-akhlakul karimah. Dan al-akhlakul karimah itulah jalan, cara, pintu gitu masuk surga. Beradabkan Islam artinya berlandaskan ajaran Islam dan diterapkan, diamalkan secara konsisten. Bab ke-83 sekarang ya, bab 83 nih. Ini apa namanya? Ternyata ada hadisnya gitulah. Ternyata ada hadisnya gitunya. Bab 83 ini babun la yul dagul mu'minu min juhrin marrotain. Ini seperti pepatah, kata-kata mutiara atau apalah kata-kata bijak yang orang Islam juga banyak yang tidak tahu, seolah-olah ini pepatah dari siapa, dari mana gitu ya, padahal ini hadis nih Rasulullah SAW yang bersabda babun la yuldagul mu'minu min juhrin marrotaini. Yang babnya bab seorang mukmin itu tidak akan terperosok, tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama sebanyak 2 kali. Ini kan terkenal sebetulnya ini ya. Seorang mukmin, nah hanya kalau yang beredar di kalangan di umum nggak menyebut seorang mukmin. Nah, hanya menyebut janganlah gitunya, janganlah sampai terperosok, jangan mengalami itu jatuh ke dalam satu lubang yang sama sebanyak 2 kali. Nah, padahal ini sabda Rasulullah SAW yang tentunya sabda Rasulullah SAW kan tidak ada yang tidak berbobot gitu ya. Sabda Rasulullah tidak ada yang tidak berbobot. Tidak ada yang ya tidak berbobot atau tidak ada yang bobotnya ringan, tidak ada yang hanya maknanya hanya sekilas demikian saja. Ini sangat dalam ini maknanya nih ya. Karena Rasulullah di sini kan bukan hanya sekedar ya semacam pepatah tadi lah. Ini apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ini kan terkait dengan urusan akhirat, terkait dengan urusan surga dan neraka nih. Hadis barusan itu ada kaitannya dengan surga dan neraka. Bukan hanya di dunia. Nah, di sini berarti nih yang nanti menunjukkan nih salah satunya nih ya, hadis ini nih yang menunjukkan itu bahwa apa yang diajarkan oleh Islam itu untuk kebaikan di dunia, untuk kebaikan di akhirat. Nah, karena hal seperti ini janganlah seolah-olah demikianlah ya, janganlah terperosok
ke dalam lubang yang sama sebanyak 2 kali. Ini urusan apa? Ya, ini urusan apa? Urusan keduniaan? Iya. Urusan akhirat terutama, justru urusan akhirat. Nah, kalau yang terkait dengan urusan akhirat, hadis ini gitu penerapannya seperti apa? Yang terkait dengan akhirat itu dengan urusan agama, urusan akhirat itu. Nah, nasihat Rasulullah SAW, sabda Rasulullah ini penerapannya seperti apa? Jangan sampai jatuh ke dalam lubang yang sama sebanyak 2 kali. Nah, tambahan dulu ini belum hadisnya yang tadi juga yang tadi judulnya itu lah itu judulnya itu ya. Babun layul dagul mu'minu min juhurin marrotaini. Ini redaksi hadis. Layul dagul mu'minu min hujrin wahidin marrotaini. Persis redaksi hadisnya hanya ada pakai kata juhurin wahidin, juhurin. Kalau di judulnya min juhurin marrotaini. Ada perbedaan apa-apa sebetulnya. Kemudian tambahan judul nih. Tambahan judulnya. Jadi judulnya bab 83 ini babun layul dagul mu'minu min zuhrin marrotaini. Nah, ternyata itu redaksi hadis. Di dalam bab ini redaksi hadisnya yang dijadikan judul tersebut. Nah, tambahan judul dari Imam Bukhari wa qala Muawiyatu la hakima illa zu tajribah. Ini tambahan judulnya mengutip asar, mengutip riwayat asar lah sebutannya ya. Muawiyah berkata la hakima illa zu tajribah. Tidak ada orang yang bijak, ya, tidak ada orang yang bijak kecuali orang yang istilahnya kenyang dengan ujian. Tidak ada orang yang bijak kecuali orang yang kenyang dengan ujian. Apalagi aduh hadis yang ini selain ujian gitunya, selain ujian apa yang Allah timpakan itu, apa yang Allah timpakan kepada seorang mukmin, ya, apa yang Allah timpakan kepada seorang mukmin ketika di dunia, apakah itu siksaan, azab dari Allah? Bisa jadi. Ya, bisa jadi ya, apabila seorang Allah menimpakan sesuatu yang buruk nih. Nah, apakah itu siksaan dari Allah? Bisa jadi. Apakah itu musibah? Bisa jadi. Hanya apakah itu musibah ataupun itu siksaan, azab dari Allah bagi seorang mukmin, landasan atau alasan Allah melakukan demikian terhadap seorang mukmin itu adalah karena Allah merahmatinya, karena Allah menyayanginya. Ketika seorang mukmin ketika Allah menyiksa seorang mukmin di dunia, artinya siksaannya oleh Allah dipercepat. Karena memang orang ini seorang mukmin itu melakukan perbuatan dosa, dia bersalah, maka harus diazab, ya diazablah oleh Allah. Tapi azabnya itu oleh Allah dipercepat. Orang mukmin itu melaksanakan siksaannya, membayar kesalahannya ketika di dunia, sehingga di akhirat itu nanti dosanya sudah bersih. Artinya Allah menyayangi. Kalau ada juga yang di dunianya oleh Allah disiksa
di akhiratnya juga disiksa. Yaitu orang kafir, ya orang kafir pasti demikian. Orang yang beriman juga ada yang mengalami demikian. Nah, orang beriman yang mengalami yang demikian itu adalah yaitu ya orang iman yang orang beriman yang kalau orang kafir pastinya kalau orang kafir itu kalau Allah mau memberikan kebaikan kepada mereka itu kan mereka pada atau dari orang kafirnya kan tidak ada amal soleh. Orang kafir tidak beramal soleh sama sekali. Nah, Allah akan memberi balasan untuk yang amal yang mana karena mereka kan tidak pernah beramal soleh. Ya, orang kafir itu tidak pernah beramal soleh sehingga ya tidak ada balasan dari Allah untuk amal soleh mereka. Tapi kalau dosanya pasti sementara balasan dari dosa itu adalah siksaan. Allah menimpakan siksaan, Allah menimpakan azab kepada mereka di dunia dan di akhirat. Itu ayat-ayatnya banyak sebetulnya yang menerangkan demikian. Ya Allah Allah memberikan siksaan, Allah memberikan azab kepada orang kafir di dunia dan di akhirat. Nah, kalau orang yang beriman terbagi menjadi dua. Tadi ada yang siksaannya disegerakan oleh Allah di dunia sehingga selamatlah nanti dari siksaan di akhirat. Adapun orang yang beriman yang mendapatkan siksaan di dunia juga siksaan di akhirat, yaitu orang beriman yang mengikuti orang kafir, pasti akibatnya sama. Ya, orang yang beriman yang mengikuti orang-orang kafir pasti akibatnya sama, di akhiratnya juga sama. Orang kafir masuk neraka, nah orang beriman yang mengikuti kafir di kemana? Sama juga ke neraka. Nah, Muawiyah mengatakan demikiannya. La hakima illa zu tajribah. Tidak ada orang yang bijak, ya orang yang hararese diulang dia terjemah harfiahnya ya. Tidak ada orang yang bijak, tidak ada orang yang juga disebut nanti tahan banting, bermental baja gitulah ya. Tidak ada orang yang bijak, orang yang tahan banting, orang yang bermental baja, kecuali orang yang kenyang dengan berbagai macam ujian. Kecuali orang yang kenyang lah dengan berbagai macam ujian. Nah, ini kita ini judul sedikitnya melebar nih. Ini diantara sebutnya jadi penyakit sebab penyakit hati ya. Jadi penyakit hati nih untuk orang Islam. Untuk masuk surga itu atau masuk surga itu bukan perkara mudah. Ya, masuk surga itu bukan perkara mudah. Hal terbesar bagi manusia itu adalah bisa masuk surga. Masa hal terbesar sesuatu yang mudah? Nah, artinya untuk bisa masuk surga itu harus menjadi orang yang seperti ini. Apalagi di sini hakim hikmah. Ya, harus menjadi manusia yang itulah dengan berbagai macam ujian dari Allah. Karena untuk masuk ke surga itu adalah urusan besar, bukan urusan mudah. Kalau urusan besar itu harus dihadapi oleh orang yang berpengalaman, tahan uji, tahan banting, bermental baja, pejuang gitulah. Nah, tidak ada orang yang hakimah, tidak ada orang yang demikiannya yang berhikmah gitunya, orang yang berhikmah, orang yang bijak, orang yang tadi tilaunya tahan banting,
kecuali orang yang kenyang dengan berbagai macam ujian. Ya katakanlah dari ujian yang sepele, ujian-ujian yang kecil hingga ujian-ujian yang berat. Nah, yang mengujinya siapa? Yang mengujinya Allah. Nah, ini yang saya katakannya ini jadi penyakit nih bagi orang Islam. Ini penyakit orang Islam. Mau masuk surga tapi mau dengan hidupnya itu enteng, mudah, nggak mau menghadapi ada masalah berat, ujian yang besar, nggak mau. Inginnya yang ringan-ringan saja. Jadi hidupnya itu flat, gitulahnya. Hidupnya itu flat, nggak ada apa namanya, nggak ada kesulitan, nggak ada sesuatu yang berat, tidak mau menghadapi kesusahan. Inginnya itu di dunianya itu naon ya, hidupnya di dunianya itu ringan, mudah, lancar, enjoy, nikmat, cek manehna mah, dan nanti di akhirnya ke surga. Mimpi nu kitu teh. Mimpi kalau hidup di dunianya seperti itu. Tidak pernah nih, tidak pernah datang ujian, tidak pernah apa, jadi hidupnya itu udah datar gitulahnya. Datar, ringan, sementara ujian-ujian yang Allah berikan itu adalah untuk meningkatkan kadar keimanan. Kalau kadar keimanannya naik, nanti kadar ketaatannya naik, ketakwaannya naik. Bahkan kan ketakwaan itu harus sampai naik, harus sampai ke puncaknya. Di atas puncak di atas takwa itu adalah tawakal. Di atas takwa itu ada tawakal. Nah, kalau takwanya tidak juga sampai ke puncak, nggak akan sampai ke tawakal. Makna tawakalnya, nah ini diulang lagi nih sedikit nih. Tawakal itu artinya mewakilkan. Tawakal itu dari wakil, tawakal. Apa sih maksudnya gitu kan? Apa maksudnya tawakal? Mewakilkan itu berarti menyerahkan sepenuhnya. Kepada siapa dalam hal ini? Menyerahkan sepenuhnya itu kepada Allah. Dalam arti apa? Dalam arti saya tidak akan melakukan apapun. Saya tidak akan melakukan atas kemauan saya sendiri. Saya sudah serahkan hidup saya kepada Allah. Biar Allah yang mengatur. Biar Allah yang menentukan. Kamu harus begini, tidak boleh begitu. Kalau yang benar-benar tawakalnya 100% itu tawakal, artinya tidak ada satupun yang dia lakukan karena kemauan sendiri, karena dia sudah menyerahkan hidupnya kepada Allah. Nanti Allah menentukan bagaimana, Allah mengatur seperti apa, Allah memerintah ini, Allah melarang itu, pasti saya lakukan karena saya sudah serahkan hidup saya kepada Allah. Nah, kapan mau sampai seperti itu? Kapan mau sampai seperti itu? Gitunya hidup kita itu mau sampai seperti itu kapan? Lantaran takwa gitu naik-naik. Ketaatannya tidak meningkat juga, ketakwaannya tidak meningkat juga. Moal atuh nepi ka jajauheun cek usang Sunda mah. Jajauheun hidupnya 100% diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Saya tidak akan melakukan apapun karena saya sudah menyerahkan diri saya, hidup saya kepada Allah. Biar Allah yang mengatur hidup saya. Jauh kalau gitu apa otak arulin deui ngaku ka yang sorangan deui we hirup teh jauh keneh berarti tina takwa teh nu kitu teh. Padahal kan janji Allah memasukkan nih janji Allah memasukkan seseorang ke dalam surga tanpa hisab itu dua lah, anggaplah syaratnya dua. Satu, tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, tawakal. Hanya dua syaratnya. Tidak menyekutukan Allah dan tawakal. Nah, ternyata tawakal itu demikian.
Orang yang mampu seperti itu, Allah menjanjikan masuk surganya tanpa hisab. Sementara kan sebetulnya kan untuk bisa gitu, untuk bisa saja, jangankan tanpa hisab, untuk bisa masuk surga saja bagi manusia itu bukan perkara mudah. Berat masuk surga, jangan dikira enteng. Gak bisanya berarti kalau ingin masuk surga tapi dengan gitulah hidupnya telah leha, santai-santai, loba ulin. Kalau loba ulin ibadahnya minim kan pasti. Mana bisa masuk surga dengan cara seperti itu? Nih kembalinya nasihat ini nih dijadikan judulnya la hakima ila zu tajribah. Tidak ada orang yang tadilahnya hikmah, jadinya kan orangnya orangnya bijaksana, orangnya tenang, apa namanya bermental baja, tahan banting. Tidak ada yang demikian kecuali itu karena hanya berbagai macam ujian, ditempa oleh berbagai macam ujian. Sementara manusia kan tadi inginnya hidupnya menghadapi kesulitan, kesusahan sedikit saja kan. Gak mau manusia itu. Bener jelema mau penyakit eta dia teh inginnya di dunianya itu senang-senang gitulah, inginnya senang-senang, tidak mau ada masalah sedikit pun. Di dunianya ingin senang-senang, di akhiratnya juga ingin senang. Teh nu kitu teh ngimpi moal kejadian nu kitu teh. Ya karena tadinya perjalanan itu perjuangan, bukan lagi perjalanan biasa. Perjalanan perjuangan untuk bisa saja masuk surga itu bukan perkara mudah. Harus atau dibutuhkan kesungguhan, pengorbanan. Taya teh mung nu karitu nama. Dan untuk bisa menjadi itulah, untuk bisa menjadi seorang yang demikian itu ya inilah harus kenyang dengan berbagai macam ujian. Harus ditempanya dengan berbagai macam ujian. Siga iyalah meureun sebutannya nih ya. Anak mami, anak manja, geus mulai kabisa jelema kitu mah. Anak mami, anak manja sebutna tepatnya karena nggak pernah menghadapi kesulitan. Ayeuna naon kan tinggal merengek, ada apa-apa tinggal minta, ada apa-apa tinggal serahkan ke orang lain. Nah dia bisa apa? Artinya dia kan tidak pernah kan menghadapi menjalani itu hal-hal yang apalagi yang berat, mungkin ada hal masalah kecil saja dia ya tinggal merengek, tinggal lapor itu lalu dibereskan misalnya. Sebutannya demikian lahnya anak mami, anak manja. Wah, tuh kayak ke surga dengan bersikap menjadi anak mami, anak manja. Aduh, mimpi. Karena masuk surga itu justru perjuangannya sangat berat. Dan banyak yang tidak mampu kan buktinya. Al-Quran sendiri sudah menyebutkan demikian. Al-Quran sudah menyebutkan demikian. Karena perbandingan jumlah yang masuk ke surga dengan yang masuk neraka itu jauh hudinya. Ini Rasulullah juga sudah menyampaikan demikian. Rasulullah sudah menyampaikan. Ini sekaligus harus menjadi pelajaran peringatan. Bahwa perbandingan manusia yang masuk surga dengan yang masuk neraka sangat jauh perbandingannya. Ini nggak pengen ini ya saya ulangi lagi lahnya diantaranya ya. Ini yang hadis Bukhari juga ada itu yang satu orang gitu yang masuk surga dibandingkan dengan yang masuk neraka itu ibarat selembar bulu putih dibandingkan dengan seluruh bulu hitam di badan seekor sapi. Apa sih yang bisa kita simpulkan kira-kira sok? Apa sih yang bisa kita simpulkan dari redaksi seperti itu?
Jangan-jangan nggak pernah mengambil kesimpulan, nggak pernah mengambil pelajaran, maca hadis teh geus we gitu. Oh, geus we. Eta no tidak dapat apa-apa mun kitu mah dari Islam teh. Maca Quran, maca hadis teh gitu we. Oh gitu itu teh. Geus we nya. Tidak mengambil kesimpulan, tidak mengambil pelajaran, tidak berpikir apa yang harus dilakukan. Nah dari hadis itu kurang lebih maknanya lah ya, maknanya demikian. Perbandingan kalian itu dibandingkan dengan mereka yang masuk neraka itu ibarat selembar bulu putih dibandingkan dengan seluruh bulu hitam di badan seekor sapi. Nah redaksinya demikian. Nah terus pelajarannya apa bagi kita? Apa yang bisa kita ambil? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ternyata orang Islamnya juga nih orang Islamnya ketika membaca hadis-hadis seperti itu hanya baca jadi sebutnya masuk telinga kanan keluar telinga kiri nggak jadi nggak membuat kesimpulan apa-apa nggak mengambil pelajaran apa-apa nggak berpikir apa yang harus dilakukan dari suatu hadis karena itu otak lempeng hirup berarti si gerutu sarieun ku neraka teh. Jadi ini jadinya seperti kalau kalau mendengar atau kalau membaca, kalau diingatkan dengan neraka, nggak ada rasa takut. Kalau mendengar surga, membaca tentang surga, nggak ada tertarik lalu berusaha untuk mendapatkannya, nggak. Cek orang sudah gitu, lempeng itu. Hese atau sebut atau hese ari geus kitu mah. Ini dari sini nih ya dari nasihat atau ya nasihat lah ini kayaknya Muawiyah ini khalifahnya di zaman tabi'in ini la hakima ila zu tajribah ya tidak ada anu bieu tanya ini saya ulang-ulang di barusan nih karena inilah atau harus menjadi seorang mukmin tentunya ya harus menjadi seorang mukmin yang bagaimana gitu untuk disebutnya untuk pantas dan bisa lah bersaing masuk surga masuk surga dan Allah sudah menyebutkan tadi Rasulullah juga demikian bahwa dalam persaingan mendapatkan surga itu lebih banyak yang gagalnya, jauh lebih banyak yang masuk neraka. Nah ini berarti ini harus seperti ini, harus kenyang dengan berbagai macam ujian. Berarti tidak boleh nyatu kan, berarti kan kesimpulannya tidak boleh kalau hidup di dunia ini tidak mau ada masalah, inginnya yang mudah-mudah, inginnya ringan, inginnya senang terus itu di dunia. Nah yang seperti itu tidak mungkin mempunyai mental apa namanya bermental baja, bermental pejuang untuk bersaing meraih surga. Wah nggak bukan bisa kalau yang demikian. Anak mami nu tadi mau bisa moal. Anak mami mau bisa bersaingnya untuk tidak akan bisa bersaing itu untuk ya persaingan akan sangat berat. Sebutnya silih siku, silih jejak, silih tejeh di dia untuk ke surga. Itulahnya memang seperti itu. Nah kemudian ini maknanya satu lagi nih. Ini tambahan dari judulnya karena hadisnya saya kiranya karena redaksi hadisnya sama kalau kita baca juga jangan hadisnya yang ada di judul tidak boleh atau kalau siapa ini dikutip nih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ya Imam Al-Khattabi mengatakan
Ini secara bahasa layul dagu itu ini bahasanya susunan katanya khobariyah, berita. Seorang mukmin itu tidak akan terperosok ke dalam satu lubang yang sama sebanyak 2 kali. Nah, terjemahnya kurang lebih demikian. Nah, ternyata kan semacam Imam Al-Khattabi di sini ya. Imam Al-Khattabi itu mengatakan itu bahwa itu redaksi hadisnya itu apa namanya, bahasa kitanya kalimat berita, tapi itu maknanya larangan. Kalau redaksinya kita terjemah secara redaksi seperti yang tadi, seorang mukmin itu tidak akan terperosok ke dalam lubang yang sama sebanyak 2 kali. Itu terjemahnya. Tapi maknanya itu adalah janganlah maknanya menjadi insya'iyah kalau menurut ilmu nahwu ya. Khobariyatul lafzi insyaiyatul makna. Susunan redaksinya apa namanya redaksinya redaksi berita kabar, tapi itu maknanya tuntutan. Maknanya menjadi janganlah seorang mukmin itu janganlah seorang mukmin itu mengalami jatuh ke dalam lubang yang sama sebanyak 2 kali. Nah, itu yang tadi saya juga sampaikan tadinya. Jatuh kena gitu jadinya kan, kena mendapatkan hal yang buruk 2 kali. Sementara yang kedua, apabila mendapatkan yang pertama misalnya kena mendapatkan keburukan karena belum tahu. Nah, bagi seorang mukmin itu artinya jangan sampai kena oleh hal yang sama sebanyak 2 kali. Karena untuk yang kedua ini menunjukkan kebodohan. Karena dia sudah tahu kan waktu mendapatkan yang pertama kali. Benar kan? Ini nih, jangan sampai seorang mukmin itu jangan sampai terperosok ke dalam lubang yang sama sebanyak 2 kali. Kalau yang pertama kali itu bisa dimaklumi, bisa dimaafkan, bisa jadi alasannya karena tidak tahu. Nah, kalau yang kedua, gitu deh. Apa masih akan mengatakan jawaban yang sama? Saya tidak tahu. Kau kepret, sudah cek malaikat teh. Ini kan hal yang sama gitu kan ya, hal yang sama kan. Makanya ini redaksinya hadis jero mana tuh sabda Nabi ini dalam ini maknanya. Sekali lagi ini ya, janganlah seorang mukmin itu mengalami terperosok jatuh ke dalam lubang yang sama sebanyak 2 kali kan, marota ini. Yang pertama berarti nih, anggaplah terperosok jatuh ke dalam lubang yang sama. Kenapa sampai terperosok? Kenapa sampai jatuh, sampai masuk ke dalam sebuah lubang? Tidak tahu. Benar nggak jawabannya? Mungkin nggak jawabannya demikian? Siga naik sepeda lewat di satu jalan lalu terperosok karena tidak tahu. Misalnya 1 jam kemudian melalui jalan itu lagi mau terperosok lagi. Benar terperosok. Terus jawabnya apa kalau yang kedua kali? Kalau yang pertama kali bisa mengatakan saya tidak tahu, saya lengah. Nah, gitu mungkin.
Saya tidak tahu di situ ada lubang, saya lengah. Kalau yang kedua kali tiada maaf, ini berarti nih maksudnya kalau yang kedua kalinya tidak ada maaf dari Allah. Kalau untuk hal keduniaan, ya contohnya banyak lah. Kalau untuk hal keduniaan, misalnya ya naik tanggal alpukat ya ada. Naik karena tanggal alpukat turun teh aratul sugan teh hileun teh apa dimaafkan lah gitunya, makanya dia naik, dia tidak tahu ada ulat, ternyata apa namanya merang nyawe aratul sok isukna naik deui rek jawab naon, coba besoknya naik lagi suka teh hileun teu apal, wah teu kaharti teh mah jawaban teh. Teu kaharti apanya ngajawab gitu. Apa dia lupa? Apa dia lengah? Kalau menjawab tidak tahu salah. Karena kan katakanlah belum lama dia mengalami. Nah orang Islam itu tidak boleh mengalami, tidak boleh melakukan, mengalami hal seperti itu. Ini untuk hal keduniaan dulu lah ya. Tak keduniaan masih kan gitu. Naik sepeda, naik motor, tidak tahu ada lubang, kejeling. Sampai terjatuh. Mungkin tidak sampai besok hari, pagi hari dia mengalami demikian. Sore hari dia lewat di jalan itu lagi, mau jatuh lagi. Nah kalau ternyata kejadian lagi, jawabannya mau apa kalau ditanya, kenapa? So mereka paling oge, saya lengah. Kan itu kan yang tidak boleh. Kalau untuk urusan agamanya, kalau untuk urusan agama, lengahnya inilah yang ditunggu-tunggu oleh setan. Manusia setan itu menunggu-nunggu, mengintip-ngintip. Manusia itu lengah sedikit, habak. Nah itu kelakuan setan. Makanya tidak boleh kan kalau lengah, tidak boleh. Kalau lupa dimaafkan. Apalagi yang benar-benar tidak tahu ya. Tidak tahu ini yang tadi ini contohnya untuk keduniaan dulu nih, naik sepeda naik motor gitu kan lewat di satu jalan tidak tahu ada lubang, ternyata terprosok jatuh, jawabannya kan tidak tahu di situ ada lubang. Nah, andai misalnya itu kejadian pagi hari, sore harinya lewat jalan yang itu lagi, masa sih mau jatuh lagi? Kalau kejadian lagi, terus mau jawab apa ketika ada yang nanya, kenapa sampai terjatuh? Jawab tidak tahu kan bohong, berarti kan salah kan? Dia kan sudah tahu, pengalaman bahasa isuk-isuk kan labuh didinya. Paling oge malaweng, eta nu ulah teh. Itu yang tidak boleh. Itu urusan dunia saja kan celaka kan? Urusan dunia saja celaka. Apalagi urusan akhirat. Nah kalau untuk urusan akhirat yang dimaksud dengan jatuh atau terperosok di dalam hadis ini adalah ke dalam keburukan. Berarti istilahkan jatuhnya terperosok ke dalam keburukan, ke dalam perbuatan dosa, dalam kemaksiatan. Sudah tahu itu perbuatan dosa. Nah misalnya ketika ada seseorang melakukan, bisa jadi pada waktu pertama kali dia melakukan, dia tidak tahu, saya tidak tahu kalau itu perbuatan dosa. Banyak yang demikian, ini banyak nih yang demikiannya. Lalu kemudian menjadi tahu, jangankan untuk melakukan lagi nih, jangankan untuk melakukan lagi, jelas satu kebodohan kan, karena kan sudah tahu sekarang. Waktu sebelumnya, waktu dulu katakanlahnya melakukan karena tidak tahu, tapi kemudian tahu,
Kemudian tahu ya karena belajar gitu ya. Kemudian tahu bahwa oh ternyata yang pernah dilakukan ketika dulu itu salah. Jangankan untuk melakukan lagi, dia tetap harus bertobat kepada Allah meskipun waktu melakukannya dia tidak tahu. Ya sekarang kan tahu bahwa dulu itu melakukan kesalahan, dulu itu melakukan perbuatan dosa. Ketika melakukannya belum tahu, tapi kemudian tahu. Nah orang yang demikiannya, yang mengalami hal seperti itu, jangan sekali-kali mengatakan aku itu naon kan baheula macan apal. Nya ayeuna apal berarti sekarang kita jadi tahu bahwa kita ini sudah melakukan perbuatan dosa. Artinya ya harus bertobat, berarti minta ampunan. Ya, minta ampunan karena ternyata itulah ternyata kita ini sekarang jadi tahu bahwa kita ini telah melakukan perbuatan dosa. Ya mintalah ampunan kepada Allah. Jadi jangan sekali-kali dianggap enteng. Aku ada baheula macan apa. Jadi si genu, ya kapan kalau begitu mau minta ampunan, mau bertobat? Ya gitu deh, gitu deh. Ada baheula macan apa? Ya baheula waktu melakukannya belum tahu. Sekarang kan sudah. Sekarang jadi tahu kan bahwa dulu itu melakukan perbuatan dosa. Nah terkait dosa harus bagaimana? Minta ampunan berarti kepada Allah dan bertobat. Nah bagaimana kalau melakukan lagi? Taye hadisnya seorang mukmin itu tidak akan demikian. Intinya seorang mukmin itu tidak akan demikian. Seorang mukmin itu tidak akan melakukan perbuatan dosa, pelanggaran, keburukan yang sama sebanyak 2 kali. Hanya Rasulullah di sininya menganalogikan lah. Rasulullah SAW menganalogikan dengan terjatuh, gitulah, terperosok ke dalam lubang yang sama. Rasulullah bicara seperti ini untuk hal keduniaan, untuk hal agama, untuk keakhiratan. Da keduniaan mah satu kudu tinabi atau keduniaan mah asal teu kudu pakai hadis. Ini kalau contohnya nih, kalau contoh yang tadi, kalau contohnya naik kana takal alpukat turun arateul isuk naik deui asa teu kudu pakai hadis nu gitu banyak. Asa teu kudu make hadis paling ge meureun apan kamari teh geus ngalaman arateul ayeuna naik deui ari maneh teu lieur sampai soger paling teu kudu make hadis gitu. Ari maneh lieur teh meureun. Ini kan jauh lebih dalam di mananya untuk urusan agama. Berarti nih Nabi ini menyabdakan untuk di dunia, iya hanya kan yang demikian juga. Coba kalau pakai hadis, geus apal dah. Artinya mengalami hal yang buruk ya, mengalami hal yang buruk, celaka, hanya lah turun dari takal alpukat, ratel, kan mengalami hal yang buruk kan. Nah orang Islam itu, seorang mukmin itu tidak akan mengalami hal yang sama sebanyak 2 kali keburukan. Nah kalau untuk urusan agama kan dosa. Nah artinya tadi kan ini maknanya maknanya redaksi hadisnya ini kan khobariyah kalau bahasa Arabnya ya, berita, kabar. Tapi ini maknanya insya'iyah, ini maknanya larangan. Janganlah seorang mukmin mengalami jatuh ke dalam keburukan yang sama sebanyak 2 kali. Ulah berarti orang Islam itu dilarang, sudah pernah melakukan satu keburukan, baik waktu yang pertama kalinya melakukan keburukannya, baik karena tidak tahu, atau karena lengah, atau karena lemah. Lemah itu artinya dia tahu,
Dia tidak lengah, dia sadar, tapi dia lemah. Dalam arti dia tidak mampu untuk melawan hawa nafsunya kah? Dia tidak mampu untuk melawan godaan setan kah? Artinya ketika melakukannya itu dia tahu itu salah. Dia sadar bu tidak lengah, tapi dia lemah. Penuh itu nu jadi sasaran si sayap teh penuh lemah dan nu lemah mataku si sayapnya ditanya dalita apa nyopet teh dosa si sayap teh atuh digomel we tuluy ka bawah apa lemah berarti kan apakah kamu lemah iman lah aduh ditanya gitu ku setan iya sudah ayo atuh benang weta yang pertama kali artinya nih ya, ini melakukan perbuatan dosa, melakukan keburukan. Nah, hadis ini adalah seorang mukmin tidak boleh melakukan dosa yang sama sebanyak 2 kali. Jika atuh ari mukmin mau ulah begitulah ya teh kalau seorang mukmin jangan sampai kembali melakukan perbuatan dosa yang sama. Nah, ini saya tambah ayatnya nih. Surat Ali Imran. Surat Ali Imran 135. Coba kita buka nih ayatnya nih, suratnya nih. Ya, surat Ali Imran. Jadi ini ya makna hadis ini ya ini dalam luar biasa nih. Seorang mukmin itu tidak boleh berarti melakukan perbuatan dosa yang pernah dilakukannya berarti melakukan satu perbuatan dosa yang sebelumnya pernah dilakukan. Ini berarti disebutnya jatuh ke dalam lubang yang sama sebanyak 2 kali. Karena kan oh ini banyak nih sekarang jadi luas nih maknanya demikian jadi luas nih diantaranya nih. Kita lihat nih surat Ali Imran ayat 135. Mana ayat nanti? Ayat 135-nya surat Ali Imran. Ini rangkaian sih dari ayat berapa sebelumnya nih ya? Dari ayat 133. Dan bersegeralah, ini ayat 133-nya. Dan bersegeralah kamu meraih ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, silakan nanti baca lagi, ini luar biasa nih ayat nih. Yang langit surganya yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang berhati-hati, apik, teliti, terutama urusan ibadah, urusan agama. Ya, orang yang bertakwa itu apik, teliti. Orang yang apik, teliti, hati-hati, urusan kecil saja tidak akan disepelekan. Itulah ciri orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa itunya orang yang bertakwa itu orang yang hati-hati, apik, teliti dalam urusan ibadah, urusan agama, urusan sekecil apapun tidak akan ada yang dianggap sepele. Nah, ini ya orang yang bertakwa Allah janjikan demikian. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Apakah rezekinya sedang dilapangkan, sedang banyak di apa namanya dari Allah, ataupun sedang dia sendiri sedang kesulitan. Orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang ataupun sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Nah ini nih Pak 135-nya nih. Wallazina iza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum. Dan juga orang-orang yang apabila
melakukan satu perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, mendolimi diri sendiri itu berbuat dosa ya. Orang yang berbuat dosa itu berarti zolim terhadap dirinya. Semua perbuatan dosa itu artinya kezoliman terhadap diri sendiri. Ada juga perbuatan dosanya itu yang terkait dengan orang lain ya, terkait dengan orang lain. Ya misalnya mencuri, ada kaitan dengan orang lain nggak mencuri? Iya, karena yang diambilnya kan barang orang lain. Kalau tidak sholat, nggak ada kaitan dengan orang lain. Dua-duanya kan dosa sama kan? Pokoknya perbuatan dosa itu disebutnya zolim terhadap diri sendiri. Itu di Quran sangat banyak. Allah tidak zolim sedikit pun, akan tetapi manusialah yang zolim terhadap dirinya. Nah, bahkan manusia itu tidak taat, tidak ibadah saja itu sudah zolim. Apalagi kalau jelas-jelas melakukan perbuatan dosa. Nah, orang yang seperti ini nih, dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau zolim terhadap diri sendiri, segera mengingat Allah. Nah, ini yang benar. Ini yang benar nih. Yaitu apabila melakukan perbuatan keji atau zolim terhadap diri sendiri, maka segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Setelah itu jangan mengulangi lagi, jangan sampai, nah ini bahasa nabinya, jangan sampai terperosok ke dalam lubang yang sama sebanyak 2 kali. Nah iya, yang tidak terperosok yang seperti ini yang oleh Allah pasti diampuni nih, yaitu orang-orang yang apabila melakukan satu perbuatan keji atau melakukan atau zalim terhadap diri sendiri, maka segera dia mengingat Allah dan memohon ampunan. Harusnya seperti ini ya seorang mukmin tadinya takwa. Orang yang seperti ini ya disebutnya ya tidak akan jatuh terperosok ke dalam lubang yang sama, tidak akan melakukan perbuatan dosa yang sama. Nah, kaitannya tadi apabila seseorang melakukan perbuatan dosa karena tidak tahu, ini mungkin diampuni oleh Allah, mungkin tidak. Apabila disiksa, maka Allah segerakan siksaannya di dunia. Tapi ketika mengulangi lagi, ini pasti disiksa. Kalau mengulangi lagi pastinya pasti disiksa. Nah, siksaannya bisa disegerakan di dunia, bisa juga tidak disegerakan di dunia, berarti disiksanya nanti di akhirat. Bisa juga di dunia disiksa, di akhiratnya juga disiksa. Kalau yang mengulang, kalau mengulang artinya kan secara sadar kan dia mengulang. Yang ini kan yang tidak boleh. Ketika yang pertama bisa jadi dia tidak tahu, masih kira tadilah sugante hiledan baru naik, untuk apa? Sugante tidak berlubang jalannya sehingga jatuh, kan tidak tahu. Tapi kalau yang kedua kalinya, sekarang kaitannya dengan urusan agama. Kalau ketika pertama kali melakukan, saya tidak tahu. Ya sekarang kan jadi tahu, itu saja tadi harus bertobat. Tidak boleh mengatakan, itu saja tidak boleh. Justru sekarang kan jadi tahu bahwa dulu melakukan kesalahan, itu saja harus bertobat. Apalagi kalau yang secara jelas, karena yang kedua kalinya ini tidak mungkin, tidak boleh mengatakan saya tidak tahu, nggak mungkin. Tidak boleh dia menjawab, kenapa melakukan? Saya tidak tahu. Kalau yang kedua berarti dilakukan, tadi berarti tidak tahu, sudah tidak mungkin jawabannya. Karena dia sudah melakukan, mengalami sebelumnya. Kalau yang kedua jawabannya paling sedang lengah, dimaafkan nggak?
Kalau jawabannya lengah. Kan itu yang tidak boleh. Manusia itu tidak boleh lengah. Satu, lengah. Dua, lemah. Ini pasti jadi dosa. Nah, mestinya seperti ini ya, seperti yang di 135 surat Ali Imran. Orang-orang yang apabila melakukan suatu perbuatan keji atau zalim terhadap diri sendiri, maka segera dia minta ampunan. Kan minta ampunan di sini ingin bersih dari dosa kan? Diampuni gitu ya, kan ingin bersih dari dosa, mintalah ampunan kepada Allah. Minta ampunan kepada Allah kan maksudnya bukan untuk kalau sudah bersih kan nanti saya akan melakukan lagi. Ah tuh bodor gitu mah, liur cek Allah. Saya minta ampunan kepada Allah itu supaya dosa saya bersih agar bisa melakukan lagi, kan bukan untuk itu kan. Nah, semestinya seperti ini nih ya, ini jadi sejalan nih ayat 135 surat Ali Imran dengan sabda Rasulullah SAW di hadis la yuldagul mu'minu min juhrin wahidin marrotaini. Seorang mukmin tidak boleh jatuh ke dalam lubang yang sama sebanyak 2 kali. Artinya kan seorang mukmin itu tidak boleh melakukan keburukan, pelanggaran, perbuatan dosa yang sama sebanyak 2 kali. Yang pertama mungkin dimaafkan, itu masalahnya jadi demikian. Yang pertama mungkin dimaafkan, yang kedua nggak ada maaf. Ya karena kalau yang kedua melakukannya pasti secara sadar karena dia sudah tahu bahwa itu dosa, itu salah karena sebelumnya pernah melakukan. Nah, ini yang kedua disebutnya nggak ada maaf. Nah, ini bahaya nih hadis dia, maknanya ternyata seorang mukmin itu tidak boleh itu kan, artinya jatuh terperosok melakukan perbuatan dosa yang sama sebanyak 2 kali. Yang pertama bisa saja diampuni, yang kedua nggak ada ampunan. Ini maknanya demikian. Yang kedua, geleh cek Allah teh, wah hana asa dihampura. Coba Allah bisa nggak mengatakan demikian? Kali ini nggak ada maaf, baheula lagi dimaafkan teh sugan teh nyarek eureun. Gitu kan Allah bisa mengatakan demikian. Apa alasannya sekarang kalau saya harus memaafkan? Itu kan apa alasannya kalau sekarang saya harus memaafkan karena kamu melakukan kesalahan yang sama. Bahasa temannya lah, itu bentuk orang mahnya dihampura lah. Derdeui. Apa sekarang alasannya gitu kalau mau mengampuni? Nah, maka untuk yang kedua ini yang tidak akan diampuni. Makanya janganlah seorang mukmin itu melakukan perbuatan dosa yang sama sebanyak 2 kali. Kan we nunggeus mah sugan gitu sebutan teh. Atau insya Allah Allah mengampuni. Tapi kalau kamu melakukan lagi nggak ada ampunan. Ngajakeun ngaranna cek Allah teh mah nu kitu mah. Pan ngajakeun ngaranna ge nu kitu nu kadua kali mah da geus apal. Ngajakeun berarti. Nah, itu yang tidak ada maaf. Pasti gitu ya kalau secara normatif mah Allah akan menyiksa siapa yang Allah kehendaki, Allah akan mengampuni siapa yang Ia kehendaki. Tapi kan sikap yang seperti ini tidak menunjukkan sebagai orang yang ingin diampuni. Ya, sikap seperti itu tidak menunjukkannya, itunya menjadi orang yang ingin diampuni. Karena buktinya melakukan lagi. Tidak boleh melakukan kesalahan, keburukan yang sama sebanyak 2 kali. Nah, itu yang lebih penting dah makna dari hadis ini.